Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 54. Cerita dimulai setelah Jeong duduk tepat di hadapannya. Sang pemimpin bergumam, "Lihatlah orang ini, dia sangat berani untuk tidak menghindari tatapanku." Di saat itu, kilatan ketertarikan telah melintas di mata sang pemimpin yang melalui celah topengnya. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang seperti Jeong ketika ia mengambil peran sebagai sang penguasa lembah darah kematian. Tentu saja terkadang terdapat seseorang dengan bakat bela diri yang menonjol yang mampu melewati pemeriksaan dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan ada juga seseorang yang menggunakan sebuah metode yang sama sekali tidak terduga. Akan tetapi anak ini sangat berbeda daripada orang-orang itu. Sebuah pepatah pernah mengatakan kalau kita akan bisa mengetahui pohon mana yang akan tumbuh subur hanya dengan melihat daunnya saja. Akan tetapi orang ini tampaknya memiliki sesuatu yang dapat membawanya lebih tinggi daripada siapapun yang pernah aku lihat selama ini. Namun ada sesuatu yang harus aku cari tahu dari anak ini terlebih dahulu. Kemudian sang pemimpin berkata, "Apakah namamu adalah Mok Yongwon? Dari yang aku dengar kalau dirimu dan juga saudaramu telah dibawa ke tempat ini sebagai sandera dari aliansi Bumi Langit." Dengan santainya Jeong pun mengatakan kalau itu memanglah benar. Namun Jeong berpikir kalau dia merasa bingung apakah sang pemimpin sebenarnya sama sekali tidak mengetahui mengapa ia telah dibawa oleh sang Raja Pedang. Awalnya aku berpikir kalau dia mengetahui kalau aku dibawa ke tempat ini karena aku telah menghafal dan juga menguasai catatan rahasia yang disebut sebagai harta karun paling berharga aliansi Bumi Langit. Akan tetapi Jeong langsung terdiam ketika sang pemimpin telah menghunuskan bilah pedangnya tepat di samping leher Jeong. Di saat itu ia mengatakan kalau dia telah merasakan sesuatu yang sangat aneh. Melihat pergerakan sang pemimpin, Jeong bergumam, "Aku yakin kalau aku telah mendengar suara pedang yang ditarik dan bahkan aku pun telah melihat semua ototnya yang bergerak. Akan tetapi hanya dengan sekejap mata pedang itu telah berada di leherku. Apakah ini yang dikatakan oleh Azur kalau kemampuan seni bela diriku masih begitu jauh dari kata mampu untuk melawan kekuatan aliansi Bumi Langit?" Kemudian sang pemimpin kembali berkata, "Meskipun kau dibawa ke tempat ini secara paksa tanpa persetujuan, akan tetapi entah kenapa kau membongkar semua mata-mata yang dikirim oleh faksi ortodok kepada kami. Sebaiknya kau menjawabnya dengan jujur karena hidupmu akan bergantung dengan jawaban itu." Bukannya merasa tertekan dengan ancaman itu, dengan santainya Jeong berkata, "Awalnya aku berpikir kalau aku akan diberikan sebuah imbalan karena aku telah mengungkapkan semua mata-mata kepada kalian. Namun aku tidak menduga kalau aku akan mendapatkan sesuatu yang seperti ini." Dengan tatapan mata yang tajam, sang pemimpin kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, di dalam lembah darah kematian, otoritas kehidupan ataupun kematian telah berada di tanganku, dan kau bisa meninggalkan tempat ini sebagai mayat." Jeong pun bergumam, dia memiliki kecepatan yang sangatlah luar biasa. Bahkan sensasi aura panas yang membakar ini telah menunjukkan kalau dia adalah seseorang yang begitu kuat. Jadi apa yang harus aku lakukan saat ini? Namun tiba-tiba saja Jeong begitu heran saat menyadari kalau Azur telah terpaku sehingga ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Benar saja, di saat itu Azur sama sekali tidak mengedipkan kedua matanya setelah menyaksikan kobaran api yang dipancarkan oleh pedang itu. Sambil memperhatikan kobaran api pedang itu, Azur berkata, "Manusia, aku rasa kalau ini akan berjalan jauh lebih baik daripada yang diharapkan. Jadi ikutilah perkataanku sekarang juga." Melihat Jeong yang sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, terlihat sang pemimpin langsung mendekatkan ujung pedangnya yang terbakar itu ke leher Jeong untuk memberikan intimidasi kepadanya. Lalu ia berkata, "Mengapa kau diam saja? Asal kau tahu aku bukanlah seseorang yang bisa menahan kesabaran dengan lebih lama." Kemudian Jeong pun berkata, "Apakah keluarga Lee saat ini telah berhasil menguasai sebuah ki yang berapi-api di dalam tubuh mereka?" Sontak sang pemimpin sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Jeong telah mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya dikatakan oleh orang lain. Tanpa melepaskan pedangnya dari leher Jeong, ia pun menanyakan bagaimana bisa Jeong mengetahui tentang teknik itu.
Sambil tersenyum tipis, Jeong berkata, "Apakah kau begitu penasaran bagaimana aku bisa mengetahui tentang sebuah teknik yang disebut sebagai pedang api merah?" Terlihat sang pemimpin semakin terkejut. Ia bergumam, siapa sebenarnya orang ini? Sudah jelas kalau dia dibawa ke lembah darah sebagai seorang sandera dari keluarga Mok. Namun bagaimana mungkin ia mengetahui tentang hubungan antara seni berpedang api merah dan juga ki yang berapi-api? Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh 4 orang saja, yaitu sang pemimpin keluarga Li, lalu tuan muda penggantinya, kemudian sang penguasa lembah dan juga sang pemimpin aliansi. Jadi tidak ada satu orang pun selain ke-4 orang ini yang bisa mengetahui tentang teknik itu. Apakah mungkin kalau dia menjadi seorang sandera hanyalah sebuah penyamaran, dan aliansi Bumi Langit telah mengirim anak ini hanya untuk menguji kesetiaanku? Di saat itu, ia pun langsung teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh sang pemimpin. Ia berkata, "Buktikan kesetiaanmu selama 4 generasi kepada aliansi Bumi Langit, dan aku akan mengizinkan kepada keluarga Li untuk dapat menggunakan kembali gelar kalian sebagai sang raja." Yang dimulai dari generasi kakekku sampai kepada generasiku, kami pun telah mengabdikan diri kami kepada lembah darah selama 3 generasi. Dan selama ini mereka selalu saja menguji kesetiaan kami dengan berbagai macam tindakan. Kemudian Jeong kembali berkata, "Yang aku tahu kalau keluarga Li telah menerima sebuah titel sebagai salah satu dari 5 raja. Jadi apa yang kau lakukan sampai-sampai kau menjadi seorang master lembah darah?" Namun sang pemimpin sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Dengan nada yang begitu tinggi, ia pun bertanya kepada Jeong apakah dia telah dikirim oleh sang pemimpin aliansi Bumi Langit. Jeong pun berkata, "Apa yang kau katakan sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Namun apakah kau menggunakan sebuah topeng karena kau masih belum mampu untuk mengendalikan ki api sehingga membuatmu mengalami luka bakar?" Terlihat sang pemimpin semakin marah karena apa yang dikatakan oleh Jeong sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang luar terkecuali mereka berempat. Namun ketika ia ingin menebaskan bilah pedangnya kepada Jeong, tiba-tiba saja matanya bergetar ketika melihat sebuah pergerakan yang ditunjukkan oleh Jeong. Di saat itu yang ia lihat kalau Jeong telah bersiap dengan kedua tangannya yang seakan-akan telah memegang sebuah pedang yang kasat mata. Melihat itu, sang pemimpin bergumam, apakah mungkin kalau ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai teknik berpedang ilusi jari? Yang aku tahu, tidak ada satupun dari para petinggi aliansi Bumi Langit yang tidak mengenali posisi menghunuskan sebuah pedang dalam seni berpedang yang seperti ini. Hal ini ada yang aneh. Aku begitu ingat bagaimana wajah-wajah para murid sang pemimpin aliansi Bumi Langit. Akan tetapi aku sama sekali belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apakah mungkin kalau sang pemimpin aliansi telah menerima seorang murid baru? Kemudian Jeong pun langsung menghunuskan kedua jarinya kepada sang pemimpin dengan begitu lembut. Namun meskipun gerakan Jeong begitu halus dan juga sederhana, akan tetapi hal itu tetap saja telah membuat sang pemimpin langsung terlempar ke belakang. Merasakan serangan Jeong, sang pemimpin bergumam, "Aku bisa merasakan kalau serangannya langsung menuju kepada 8 titik vital akupunturku. Bahkan yang aku lihat kalau gerakannya sangat sempurna tanpa adanya sebuah kesalahan sedikit pun. Aku bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat besar yang seakan-akan kalau dia benar-benar telah melakukannya. Jika yang aku lihat adalah bentuk berpedangnya saja tanpa memperhatikan maksud dari serangannya, maka hal itu bagaikan seorang pendekar pedang tiada tara yang sedang menunjukkan teknik berpedangnya. Aku yakin kalau ini adalah seni bela diri yang selalu saja dibicarakan oleh kakek, yaitu sebuah teknik yang disebut sebagai pedang bulan. Tetapi bagaimana mungkin seorang bocah sepertinya bisa menguasai sebuah teknik yang telah hilang selama 100 tahun yang lalu?" Jeong berkata, "Yang aku lihat dari reaksimu, sepertinya kau telah mengenali teknik berpedang ini. Awalnya aku berpikir kalau kau tidak bisa mengenalinya karena kau masih terlalu muda untuk menjadi seorang cucu Li Huamun." Sontak sang pemimpin sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menduga kalau Jeong telah mengetahui nama kakeknya yang sebenarnya. Seketika itu juga ia pun langsung teringat dengan perkataan yang pernah diucapkan oleh mendiang kakeknya. Ia mengatakan kalau Yong Sanim yang ia layani sepanjang hidupnya bukanlah seorang pengkhianat sama seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Cerita kembali ke masa lalu ketika sang pemimpin lembah darah masih berusia 15 tahun. Namanya adalah Li Jeom yang merupakan cucu satu-satunya sang pemimpin keluarga Li. Di saat itu Li Jeom bertanya kepada kakeknya apakah klan mereka memanglah keluarga pengkhianat. Sambil memperhatikan wajah cucunya yang dipenuhi oleh goresan luka dan juga lebam, Huamun berkata, "Li Jeom, apakah kau bertanya tentang itu karena kau telah mendapatkan luka-luka di wajahmu?"
Mendengar pertanyaan sang kakek, Li Jiom hanya berdiam diri. Ia bergumam, sesuatu yang seperti ini sama sekali tidak bisa dihindari. Setiap kali aku menghadiri Akademi Seni Bela Diri Aliansi, aku pun harus menahan segala macam penghinaan dan juga pelecehan karena aku berasal dari keluarga yang dianggap sebagai pengkhianat. Dan itu adalah sebuah harga yang diwariskan oleh kakekku karena dia telah bersumpah setia kepada Lunar Fan yang telah menghilang dalam waktu yang sangat lama. Saat mendengar Li Jiom yang menanyakan apakah semua hinaan yang diberikan kepada mereka bisa dilepaskan karena ia begitu benci kalau keluarga mereka telah disebut sebagai pengkhianat, Hua Mun berkata, Li Jiom, apapun yang kita dapatkan selama ini, meskipun itu adalah sebuah penghinaan kepada kita, namun sampai kapanpun kita harus percaya kepada Hyong Sanim sebagai bawahannya. Mendengar perkataan sang kakek, Li Jiom bergumam, aku sama sekali tidak pernah mengerti apa alasannya mengapa kakekku, ayahku dan juga keluargaku harus menderita seperti ini, sedangkan ini bukanlah sebuah dosa yang kami perbuat. Sambil berteriak, Li Jiom berkata, hanya karena kita sudah bersumpah setia kepada Hyong Sanim, maka kita pun langsung dianggap sebagai pengkhianat oleh aliansi. Bukankah akan lebih baik kalau kita bersumpah setia kepada sang pemimpin aliansi agar kita tidak dilecehkan seperti ini? Entah kenapa kita selalu saja diperlakukan seperti ini hanya karena kesetiaan kita kepada Hyong Sanim itu. Dulunya kau adalah seseorang yang sangat dihormati karena kau adalah salah satu dari 5 raja yang berada pada aliansi Bumi Langit. Namun saat ini kau telah diturunkan hanya menjadi seorang master lembah darah, sedangkan kau adalah seseorang yang lebih kuat. Sambil berlari meninggalkan kakeknya, Li Jiom kembali berkata, entah kenapa meskipun statusmu telah diturunkan, akan tetapi kau selalu saja mempertahankan kesetiaanmu. Li Jiom bergumam, semakin aku memikirkannya, aku pun merasakan semakin kesal. Aku sama sekali tidak mengerti, entah kenapa aku harus menanggung sebuah dosa yang telah diperbuat oleh orang lain. Apakah kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga harga diri hanya karena kami adalah bawahan orang itu? Setelah kejadian itu, Li Jiom sama sekali tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada kakeknya. Di saat itu, hari-harinya selalu saja ia habiskan untuk melatih seni bela dirinya karena dia tidak bisa menjalani sisa hidupnya tanpa adanya sebuah tujuan. Kemudian berkat kerja kerasnya selama itu, ia pun menjadi orang pertama dari keluarganya yang berhasil mencapai tahapan kelima dari sebuah teknik yang disebut sebagai seni berpedang api merah sebelum usianya menginjak 20 tahun. Dengan penuh percaya diri, Li Jiom bergumam, aku yakin kalau aku akan bisa menyelesaikan teknik ini dengan lebih cepat dari siapapun di dalam keluargaku. Di antara para leluhur keluargaku, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyelesaikan seni berpedang api merah. Bahkan kakekku telah menemui jalan buntu setelah mencapai tahapan ke-8. Hal ini disebabkan semakin dalam seseorang mendalami kultivasi membara itu, maka semakin kuat pula sebuah ki berapi-api yang mereka miliki. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, dengan menguatkan ki api di dalam tubuh mereka, maka hal itu akan membakar seluruh tubuh penggunanya. Namun aku sangat yakin kalau aku akan bisa mencapai level 8 dan bahkan melewati level 9 yang telah dikuasai oleh kakekku. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh keluargaku sejak dari dulu. Di saat itu, aku telah mengabaikan nasihat ayahku yang mengatakan kalau aku tidak boleh mencoba level 6 sebelum aku benar-benar menguasai level ke-5. Itulah sebabnya keserakahan yang aku miliki telah menjadi sebuah racun kepadaku. Tubuhku telah terbakar dengan sangat hebat saat aku mencoba untuk meraih level 6. Ketika aku mencapai pada level ke-6 kultivasi membara, aku pun mencoba untuk menggabungkan seni berpedang api merah ke dalam ki yang berapi-api. Akan tetapi aku mengalami sebuah kegagalan sehingga membuatku menderita serangan balik. Hanya dalam hitungan detik, kobaran api itu langsung membakar separuh wajahku sehingga aku berpikir kalau aku akan mati di saat itu juga. Namun ketika ia melemparkan pandangannya ke arah belakang, ia pun menyadari kalau itu adalah sebuah pertolongan yang dilakukan oleh kakeknya. Melihat kedatangan kakeknya, Li Jiom bergumam, yang aku tahu kalau ayah dan juga kakekku sama sekali belum berhasil untuk menyempurnakan ki api yang mereka miliki. Tetapi jika dia mencoba untuk menyerap kobaran api ini, maka sudah pasti kalau dia akan mati. Kemudian Hua Mun langsung menggunakan energi sejatinya yang paling dalam untuk mencegah siapapun memasuki wilayah kobaran api itu, sehingga panasnya api itu tidak sampai kepada cucunya. Ketika Li Jiom mencoba untuk menolong kakeknya yang terbakar, terlihat para prajurit sabuk merah langsung menghentikan pergerakannya.
Dengan mata yang berbinar, Li Jiong bergumam, "Setelah 4 tahun ini adalah pertama kalinya aku melihat kakek. Namun entah kenapa setelah aku bertemu dengannya lagi, situasinya telah menjadi seperti ini." Di saat itu, Li Jiong melihat kalau kakeknya telah menggelengkan kepalanya dengan wajah yang begitu getir, yang mengisyaratkan kalau dia tidak boleh mendekatinya. Hal itu ia lakukan karena ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa menyelamatkan cucu kesayangannya. Ketika menyaksikan kakekku yang terbakar dari awal sampai akhir, itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Jika saja aku memiliki sebuah kesempatan, maka yang aku inginkan adalah untuk menukarkan kehidupanku kepada kakek. Melihat kakekku yang mati terbakar karena perbuatanku tanpa bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya, tentu saja telah menimbulkan sebuah trauma yang begitu dalam. Setelah meratapi dan juga menangisi kematian kakekku lebih dari setengah hari, aku pun hanya terdiam ketika aku tidak sadarkan diri. Kemudian ketika aku sudah sadarkan diri, aku pun langsung bersujud kepada ayahku sembari mengatakan kalau akulah yang menyebabkan kematian kakek. Akan tetapi ayahku dan juga yang lainnya sama sekali tidak pernah menyalahkanku. Ia berkata, "Meskipun kau tergesa-gesa untuk menguasainya, tetapi hal itu bukanlah kesalahanmu. Namun ini adalah kesalahan kami karena kami tidak bisa mengajarimu dengan benar." Kemudian ayahku langsung memberikan sebuah kertas kepadaku. Di saat itu ia mengatakan kalau itu adalah sebuah puisi yang ditulis oleh kakek sebelum kematiannya. Dan di dalam kertas itu sang kakek berkata, "Aku begitu ingat bagaimana langkahku mengikuti kibaran pakaian hitam yang berderu tepat di depan kedua mataku. Tidak peduli sejauh apa waktu berlalu, akan tetapi masa-masa itu akan selalu ada di hatiku." Setelah membaca puisi itu, aku pun tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia pun sama sekali tidak pernah sedikit pun untuk mengubah prinsip kesetiaannya. Namun aku, cucunya yang paling bodoh, telah menghina kesetiaan itu. Di saat itulah aku pun membuat sebuah keputusan kalau aku akan melanjutkan keinginan kakekku demi dirinya. Dengan tatapan mata yang tajam, Li Jiong berkata, "Aku bersumpah kalau aku akan melanjutkan kesetiaanmu kepada Hyong Sanim. Aku memutuskan melanjutkan wasiat itu untuk mengembalikan sebuah kehormatan yang seharusnya dimiliki oleh kakek. Bahkan meski itu akan mempermalukan keluarga kita atau bahkan aku harus bertahan dalam waktu yang sangat lama. Tetapi aku akan menggunakan topeng ini untuk menipu semua orang dan aku akan menunggu hari di mana aku bisa bertemu dengan Hyong Sanim." Kemudian sambil mengacungkan bilah pedangnya, Li Jiong berkata, "Bagaimana kau bisa mengetahui tentang teknik seni bela diri itu dan siapa kau sebenarnya? Yang aku tahu kalau silsilah pedang bulan telah terputus. Lagi pula satu-satunya catatan rahasia tentang teknik itu sama sekali tidak bisa dibaca oleh siapapun dan bahkan telah menghilang. Jadi bagaimana mungkin kau bisa mengetahuinya?" Akan tetapi Li Jiong langsung terdiam ketika melihat Jiong yang mengangkat tangannya ke arah atas. Kemudian sambil memegang boneka kayu yang berada di balik bajunya, Jiong berkata, "Melihatnya secara langsung akan lebih baik daripada mendengar 1000 penjelasan. Jadi lihatlah baik-baik dengan menggunakan kedua matamu." Ketika melihat Jiong yang membacakan sebuah mantra pelepasan, seketika itu juga ia pun merasakan sesuatu yang sangatlah luar biasa langsung mendorongnya ke arah belakang. Dan di saat yang bersamaan, ia pun langsung melihat kalau Azur telah nampak tepat di hadapannya. Lalu ia bergumam, "Tidak terhitung berapa kali kakekku berbicara tentang dia, wajah yang cantik dan juga sebuah pipa hisap yang selalu saja ia gunakan pada setiap harinya. Apakah mungkin kalau dia adalah Hyong Sanim? Kakekku mengatakan kalau dia adalah yang terkuat dan tidak ada satu orang pun di dalam aliansi yang mampu menandingi kecantikannya." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Li Jiong langsung berlutut tepat di hadapan Azur yang menampakkan wujud aslinya. Dengan rasa hormatnya, Li Jiong berkata, "Hyong Sanim, aku adalah Li Jiong, sang pemimpin keluarga Li saat ini. Dan aku menyambut kedatangan Anda dengan rendah hati sebagai pengikutmu yang setia." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.